Oke, selamat datang di presentasi grup 4 dari proyek pembangunan berkelanjutan. Di sini kami membahas tema air bersih dan sanitasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami yang pertama ada Yakub Ekstrada, yang kedua ada Theophilus Christian Kuntolokito, yang ketiga ada Maura Fauziah Aprilia. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu secara singkat tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Nah, di sini kami akan membawakan 3 contoh studi kasus. Yang pertama ada tumpukan sampah di Sungai Citepus. Yang kedua krisis air bersih di Pacitan, Jawa Timur. Yang ketiga ada pembangunan atau rehabilitas MCK di Kampung Nagajaya. Baiklah, untuk kasus yang pertama, tumpukan sampah di Sungai Citepus akan dibawakan oleh Maura Aprilia. Silahkan. Penumpukan sampah di Sungai Citepus yang panjang sungainya itu 10,98 km, lebarnya itu mencapai 2 meter. Saat ini kondisinya berwarna hitam dan dipenuhi sampah dan menyebabkan banjir jika terkena hujan yang sangat banyak. Sungai Citepus itu sebenarnya bukan sungai besar dan masuk dalam order ketiga atau anak sungai dan merupakan subdas dari das Sungai Citarum Hulu. Nah, penyebab sampah di Sungai Citepus itu karena Sungai Citepus itu mengalir di permukiman dan perkotaan, dan memang karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan belum memadainya fasilitas tempat sampah serta pengangkutannya. Dan itu menjadikan Sungai Citepus tempat sampah dan tempat pembuangan air kotor dari rumah-rumah tangga dan industri yang dilewati oleh aliran sungai. Nah, solusinya dari pemerintah seharusnya membuatkan program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Solusi berikutnya adalah pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi nih untuk pengelolaan sampah dan penerapan 5R. Pemerintah memperbaiki tata ruang di daerah sekitar Sungai Citepus, seperti membangun kolam-kolam kampungan atau ruang terbuka hijau dan teknologi konservasi air sebagai salah satu solusi dari permasalahan banjir. Nah, sebagai kita mahasiswa sistem informasi, kita dapat membantu memecahkan masalah dengan berinovasi untuk pembuatan sistem pengolahan sampah secara daring atau online yang terstruktur dan sebagai fasilitas yang bisa digunakan untuk masyarakat. Untuk kita sendiri, kita perlu kesadaran diri sendiri untuk berpartisipasi mengurangi masalah sampah dan banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendukung program dan inovasi yang diberikan oleh pemerintah atau sekitar. Baik, untuk kasus yang kedua, krisis air bersih di Pacitan, Jawa Timur akan saya bawakan dengan tagline Potensi Pulau Jawa Kekurangan Air Bersih pada 2040. Penyebab kekeringan. Penyebab kekeringan pada kasus ini yaitu terjadi pada 2019. Terjadi kekeringan air yang disebabkan oleh musim kemarau di daerah Pacitan, Jawa Timur. Hujan tidak turun beberapa hari hingga menyebabkan sumur-sumur warga kering sehingga warga tidak dapat mengakses air bersih dari sumur tersebut. Nah, di sini kasusnya itu oleh Bapak Miratin. Bapak Miratin ini salah satu warga Pacitan yang harus mengambil air dari sebuah gua berjarak 1 kilometer dari rumahnya. Diakibatkan sumur yang mengering semasa kemarau. Jadi dia harus jalan ke gua untuk mengambil air.
Lalu terkadang beliau juga membeli air bersih dari pedagang air keliling ketika musim kemarau. Miratin adalah salah satu dari sekian banyak warga yang belum terakses pipa PDAM daerah Pacitan tersebut. Nah, ini ada beberapa solusi dari pemerintah. Kita bisa menyarankan untuk menggalakkan pemerataan akses pipa PDAM ke daerah-daerah pelosok, sehingga tidak perlu lagi memanfaatkan air sumur maupun air dari sumber lain untuk kebutuhan air bersih. Untuk masyarakat dan pemerintah, kita dapat menyarankan juga untuk membangun tabungan air hujan. Jadi ketika hujan turun, air hujan ditampung dan dapat dimanfaatkan ketika air tersebut akan dibutuhkan. Lalu pemerintah dapat membangun wilayah untuk sarana atau untuk fasilitas pengelolaan air agar dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak menggunakan 100% air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Ini dimanfaatkan nih air yang sudah buangan ya, air limbah diolah lagi, dimanfaatkan lagi agar bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Lalu sebagai masyarakat, kami juga memberikan saran solusi agar dapat melakukan penghematan air dan melakukan gotong royong untuk pembuatan tabungan air hujan dan pengelolaannya. Lalu sebagai mahasiswa, kami memberikan saran dapat melakukan studi dan penerapan fasilitas pengelolaan air limbah atau air kotor sehingga dapat diolah kembali menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk diri kita sendiri, kita dapat menerapkan penghematan air dan melakukan studi atau riset ataupun melakukan sebuah proposal ke pemerintah agar membangun sebuah sarana penyedotan air tanah secara terpusat. Jadi agar tidak satu rumah dia menyedot sendiri-sendiri. Jadi ini terpusat di seperti PDAM seperti itu, lalu disalurkan ke melalui pipa-pipa ke rumah warga. Selanjutnya akan Oke, dibawakan oleh Yakub Eksada. di sini eh, pembangunan atau rehabilitasi MCK di Kampung Nagajaya yang mungkin letaknya itu ada di sekitaran Lebak Banten. Bisa di next. Pembangunan atau rehabilitasi MCK ini tentunya merupakan eh, masalah penting di Desa Kampung Nagajaya karena MCK ini merupakan sumber air bersih yang cukup penting bagi sebagian masyarakat. Bahkan beberapa warga itu menggunakan sebagian air minum, menggunakannya sebagai air minum. Namun yang disayangkan itu di Kampung Nagajaya sendiri itu fasilitas MCK-nya itu masih kurang memadai, bahkan bisa dibilang sebagian kurang layak karena beberapa hal dari mulai bangunan yang sudah tua, desain bangunan yang terbuka hingga kualitas air yang tidak terjaga kebersihannya. Jadi masih suka ada sampah atau bahkan kotoran hewan gitu. Solusi dari pemerintah sendiri, pemerintah desa yang tentunya tidak membiarkan masyarakatnya begitu saja demi kenyamanan bersama. Di bulan Desember lalu, mungkin sekitaran 2019 atau awal tahun 2020, dilakukan pembangunan dan rehabilitas di beberapa MCK di Kampung Nagajaya. Salah satunya penggunaan pipa air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari hulu ke bak penampungan. Dengan begitu, air yang mengalir terjaga kebersihannya tanpa khawatir adanya hewan atau faktor lainnya yang mengotori saluran air bersih ini. Dan yang dikhususkan juga bukan hanya warga sekitar gitu kan. MCK ini juga eh, bisa digunakan untuk warga yang khususnya di luar desa gitu kan, yang mungkin kebetulan lewat gitu karena posisi MCK ini kan dekat dengan pinggir jalan gitu kan. Jadi bisa gitu dan juga MCK ini terbuka untuk umum alias gratis tanpa dipungut biaya apa sedikit pun gitu. Mungkin kalau dari saya itu aja. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih.